Oke, baik teman-teman. Materi e-payment kita mulai. Saya akan coba ini saya maksimalkan share screen-nya. Oke. Sudah kelihatan belum? Sudah. Kelihatan Sudah, Bu. oke, baik. Ya, ini adalah digital business mata kuliah ini. Dan materi kita kali ini tentang e-payment. E-payment itu sebetulnya electronic payment atau elektronik pembayaran. Jadi di dalam website atau di dalam platform ya, e-commerce biasanya ada kegiatan transaksi dengan menggunakan e-payment. Nah, kita mau belajar atau setidaknya mengenal apa itu e-payment, ya. Jadi saya hanya akan membahas 4 pengertian tentang e-payment, kemudian sistem pembayarannya, keamanan untuk e-payment, dan tipe pembayaran. Nah, pengertian e-payment itu sendiri sebetulnya adalah itu sistem ya. Jadi sistem yang menyediakan alat-alat untuk pembayaran jasa atau barang-barang yang dilakukan di mana transaksinya terkoneksi dengan internet, ya. Jadi harus ada koneksi internet. Nah, di dalam membandingkan dengan sistem pembayaran konvensional, biasanya pelanggan sebelumnya mengirimkan semua data terkait dengan pembayaran kepada pedagang yang dilakukan dengan koneksi internet dan tidak ada interaksi eksternal lebih lanjut ya antara pedagang maupun pelanggan. Jadi semua transaksinya dilakukan secara digital. Itu e-payment. Kemudian sistem pembayaran e-payment itu ada micropayment, ada e-wallet, ada e-cash atau digital cash, ada credit card atau smart card ya. Kalian pasti punya ya. Smart card kan punya tuh, punya ATM. Bahkan e-tol itu bisa nggak Bu kita katakan e-payment bisa ya. E-tol. Kemudian electronic bill presentment and payment. Ya, jadi ada 5 sistem pembayaran. Nah, tipe pembayaran secara elektronik itu terdapat beberapa tipe yang seperti saya sampaikan tadi, e-wallet, e-cash, smart cards, dan pembayaran kredit card. Nah, proses pembayaran itu online. Jadi pembelian barang atau jasa yang terkoneksi dengan internet biasanya menggunakan kartu kredit, ya. Bahkan nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai properti fisik. Kita kadang cuma main password ya, kita kadang cuma main barcode gitu ya. Kalau Anda bahasanya QRIS, tapi yang betul sebetulnya bacanya keris gitu ya, bukan QRIS. Nah, keamanan untuk e-payment, untuk menjaga keamanan e-payment itu ada 7. Ya, ada public key infrastructure, ada public key encryption, ada digital signature, ada sertifikat digital, ada secure socket layer, ada transport layer security, ada secure electronic transaction. Ya, diingat-ingat. Keamanan untuk e-payment ada 7. Ya, yang paling atas paling hafal mungkin PKI ya. Jadi ingat G30S PKI. Ada public PKE, ada digital signature, ada sertifikat digital, ada secure socket layer,
ada transport layer security, ada secure electronic transaction. Tuh, ada 7. Kita akan coba bedah satu-satu. Nah, apa yang disebut dengan public key infrastructure? Public key infrastructure itu sebetulnya itu secara khas model atau tipikalnya tuh seperti sistem PKI ya, sistem public key infrastructure, yaitu memungkinkan para pemakainya yang pada dasarnya tidak aman di dalam jaringan publik seperti internet, maka dengan PKI ini akan merasa aman dan secara pribadi menukar uang dan data melalui penggunaan suatu publik. Jadi infrastruktur kunci publik itu menyediakan suatu sertifikat digital yang dapat mengidentifikasi perorangan atau suatu direktori jasa dan organisasi yang dapat menyimpan dan manakala diperlukan untuk menarik kembali dengan menggunakan sertifikat itu. Ya, jadi ini yang namanya PKI. Jadi PKI itu menggunakan sertifikat digital, ya, public key infrastruktur. Jadi mengidentifikasi perorangan atau direktori jasa dan organisasi, ya, yang menggunakan sertifikat itu PKI. Nah, di dalam PKE beda lagi. Kalau di dalam PKE itu ada sistem proses pengkodean data mentah. Jadi menjadi data yang tersamar yang dikirimkan oleh pengirim yang dapat disampaikan oleh penerima dengan aman dengan teknik pemetaan tertentu. Nah, kriteria keamanan yang dipergunakan dalam kriptografi ini ya, dalam public encryption ini apa? Ada kerahasiaan, ada otensitas, ada integritas, dan tidak dapat disangkal. Ini kalau public key encryption. Jadi jenis kriptografi yang paling umum digunakan adalah algoritma simetris. Ya, ini yang public key encryption. Kalau yang tadi PKI pakai sertifikat, kalau yang ini pakai symmetric algorithm. Oke. Kemudian berikutnya public key algorithm itu apa sebetulnya? Ini adalah algoritma kunci yang disebut juga dengan algoritma asimetris, yaitu algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda pada saat melakukan enskripsi dan melakukan deskripsi. Nah, kalau ini PK algorithm. Kalau sertifikat digital apa? Kalau sertifikat digital itu sertifikat otoritas merupakan pihak ketiga yang bisa dipercaya. Nah, sertifikat otoritasnya ini akan menghubungkan kunci dengan pemiliknya. Nah, kalau TTP ini akan menerbitkan sertifikat biasanya berisi identitas seseorang dan kunci privat dari orang tersebut. Ya. Ini adalah public key algorithm dan sertifikat digital. Nah, kalau tanda tangan digital ini beda lagi. Biasanya nih di handphone sudah ada ya teman-teman fasilitas signature yang secara digital. Jadi validasinya bisa dengan password, bisa juga dengan signature. Cuma kelemahannya dengan signature itu apabila tanda tangan kita berubah-ubah gitu ya. Kan kadang kita kalau di bank itu untuk memvalidasi membutuhkan validasi tanda tangan, kadang tanda tangannya berbeda-beda gitu ya. Jadi kami atau teman-teman kadang disuruh tanda tangan, ayo diulang lagi gitu. Nah, ini
Tanda tangan digital ini merupakan tanda tangan yang dibuat secara elektronik dengan jaminan yang lebih terhadap keamanan data dan keaslian data. Jadi baik jaminan tentang identitas pengirim dan kebenaran dari data atau dari data tersebut. Nah, pembuatan tanda tangan digital biasanya juga menggunakan algoritma kunci, ya, algoritma kunci atau publik. Jadi banyak metode yang bisa digunakan, diantaranya RSA yang menggunakan kunci-kunci privat atau kunci-kunci publik untuk melakukan enskripsi. Jadi ada beberapa peraturan ya teman-teman, kalau misalnya Anda punya mobile banking BCA atau mobile banking niaga ya. Kalau saya ingin cerita dikit. Jadi antara kebijakan mobile banking BCA dengan niaga itu ternyata beda. Jadi kalau BCA pada saat kita validasi transaksi misalnya Nasruddin mau transfer ke Serviana karena Serviana punya bisnis gitu ya. Terus bayarnya pakai mobile banking BCA. Biasanya kalau untuk menuju ke validasi kan kita suruh type password ya, lengkap password kita berapa. Itu kalau BCA. Kalau niaga beda lagi, teman-teman. Kalau niaga itu misalnya kita punya password 6 angka. Nah, di niaga itu yang muncul itu hanya ada titik 6, kemudian yang di kotak itu hanya 2. Jadi hanya menyebutkan 2 password yang tertera di situ. Misalnya passwordnya 1234, terus kotakannya posisinya ada di mana? 123456. Kotaan yang dikasih tanda itu di awal dan di akhir. Berarti hanya diminta untuk ketik password yang pertama apa? 1 dan 6 gitu. Jadi setiap mobile banking di setiap bank itu ternyata berbeda-beda kebijakannya. Hampir sama, fasilitasnya hampir sama. Ya transfer, payment gitu hampir sama. Tetapi kadang untuk memvalidasi keberhasilan proses transfer, validasinya berbeda-beda. Kemudian ada secure socket layer. Nah, kalau secure socket layer ini merupakan suatu protokol yang membuat sebuah pipa pelindung antara browser card holder dengan merchantnya. Jadi pembajak atau penyerang tidak dapat menyadap atau membajak informasi yang mengalir pada pipa tersebut. Nah, biasanya pada penggunaan SSL itu digunakan bersama dengan protokol lain seperti HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dan Certificate Authority. Nah, istilah-istilah ini silahkan Anda mesti mengenal ya. Oh, ternyata di e-payment tuh ada ini. Meskipun eh, secara berkelanjutan Anda mungkin tidak beraktivitas semuanya dengan kegiatan ini, tapi setidaknya di bisnis digital Anda sudah pernah mendengarkan ini, ya. Tuh. Kemudian ini contoh di secure socket layer ya, teman-teman. Kalau di secure socket layer manager, ini sistem sistem perjalanannya seperti ini. Di sebelah kiri ya, kalau di depan saya ini sebelah kiri ini ada kunci privatnya ya, ada kunci privat. Tidak hanya itu, pada saat kita open kita punya kunci privat. Kemudian setelah kita membuka dengan kunci privat, di sini ada sertifikat signing request dulu atau CSR. Nih ya. Oh, ribet banget ya caranya. Nah, ini benar-benar aman si pengguna ini. Kemudian dari CSR ini nanti akan ke certificate atau CRT. Baru kegiatan ini bisa dilakukan. Ya, ini adalah sekilas tentang secure socket layer yang kalau kita mungkin hanya pakai ininya ya, apa langsung melakukan secara operasional, tetapi di balik itu ternyata ada 3 tahapan untuk melakukan e-payment dengan menggunakan SSL. Tuh. Nah, kemudian ada transport layer security. Kalau yang ini, transport layer security itu protokol kriptografik
yang menyediakan keamanan komunikasi pada internet seperti email, internet faxing, dan perpindahan data lain. Nah, ini ada pelindungnya juga di dalam kegiatan e-payment atau kita sebut transport layer security. Kemudian ada SET, Secure Electronic Transaction. Nah, ini beda lagi. Jadi kalau SET ini proses di mana saat sang pemegang kartu kredit akan membayar belanjaannya di website merchant. Jadi pemegang kartu akan memasukkan surat perintah pembayaran dan informasi kartu kredit ke dalam sebuah amplop digital yang hanya bisa dibuka oleh payment gateway. Nah, amplop tersebut beserta surat pemesanan barang dikirim ke merchant. Kemudian merchant akan memproses ya surat pemesanan barangnya serta mengirimkan amplop digital tersebut kepada payment gateway yang akan melakukan otorisasi. Kemudian payment gateway melakukan otorisasi dan jika disetujui akan mengirimkan kode otorisasi kepada merchant. Kemudian merchant akan mengirimkan barang tersebut kepada pemegang kartu kredit. Jadi pada saat transaksi dengan kartu kredit, setelah kita memasukkan nomor depan di kartu kredit itu, kemudian ada kode 3 angka di balik kartu kredit itu yang harus kita masukkan. Ya, dari 3 angka itu biasanya nanti akan masuk di dalam amplop digital. Di dalam amplop digital akan memverifikasi apakah benar kartu kredit ini pemiliknya atas nama Teresia, misalnya gitu. Nah, kalau sudah, verifikasi itu biasanya ditunjukkan dengan password ya yang kita punya, itu ya. Jadi kita tetap harus aktif masukkan password juga. Kalau sudah di OK, oh saldonya ada, proses transaksi berjalan. Tapi lumayan agak panjang kalau kartu kredit. Jadi butuh waktu. Karena kan misalnya kita transaksi ya di Shopee. Pada saat pembayaran menggunakan kartu kredit, ada 3 ya yang berhubungan di sini. Shopee ya, kemudian bank yang menerbitkan kartu kredit, dan kita sebagai konsumen gitu. Jadi antara Shopee dan banknya ini sama-sama mengcross-check benar nggak sih kartu kredit ini punyanya Teresia dari Bank BCA gitu ya. Nah itu dilakukan verifikasi. Nah, kok ini muncul lagi. Kemudian berikutnya ada Payment Service Provider atau PSP. Nah, kalau Payment Service Provider itu merupakan penyedia layanan pembayaran yang memberikan jasa kepada penjual layanan online untuk menerima pembayaran secara elektronik dengan berbagai metode pembayaran termasuk diantaranya adalah kartu kredit. Nah ini payment service provider. Kemudian sebetulnya apa sih manfaat dari e-payment? Manfaat dari e-payment satu, pada saat kita melakukan transaksi pembayaran, histori pembayaran kita itu terekam, ya. Jadi kalau misalnya Anda melakukan pembayaran dengan ATM, dengan kartu kredit, itu ada rekening korannya ya yang muncul. Transaksi kapan, jam berapa, di mana ini ada historinya, gitu ya. Kemudian penurunan juga untuk biaya perusahaan karena dengan fasilitas ini akan memudahkan ya di mana tidak harus beranjak dari kursi untuk bertransaksi. Kemudian meningkatkan jumlah pelanggan karena memperbanyak fasilitas sistem pembayaran. Tetapi ada hal-hal yang dikhawatirkan juga pada saat melakukan e-payment. Apa? Ada risikonya juga. Kalau dari perspektif pelanggan, risikonya apa? Ada pencurian informasi pelanggan.
ya, karena pada saat kita bertransaksi otomatis data kita akan terekam. Kemudian mungkin ketidakjujuran penjual atau penyedia jasa keuangan, ya. Semoga tidak, tapi ya tetap kita harus hati-hati ya. Terkadang mungkin ada double bayar yang tidak bisa ditarik gitu ya. Atau kita tergesa-gesa mungkin ya. Ini bisa human error sih. Kemudian kualitas barang atau jasa yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual karena transaksinya secara digital dan kita melihatnya digital, tidak melihat langsung. Ini kalau dari perspektif pelanggan. Kalau dari perspektif penjual itu sendiri, terkadang alat pembayarannya dipalsukan, bisa juga ya. Kemudian dana tidak mencukupi di dalam rekening nasabah, terutama jika sistem pembayarannya dilakukan secara offline. Kemudian ketidakjujuran penyedia jasa keuangan. Ya, jadi yang menerbitkan kartu kredit atau yang menerbitkan ATM, ini semua masih sering terjadi. Bahkan kadang saya masih mendengar uang tiba-tiba lenyap ya di BRI ya. Yang sering sih di BRI ya. Jadi punya dana berapa kok tiba-tiba dananya hilang gitu ya. Nah, itu kasihan juga. Tapi nggak tahu itu kemudian penyelesaiannya bagaimana. Karena kan sulit dideteksi ya. Tiba-tiba dana yang saldo tidak pernah merasa menarik kok hilang gitu. Kemudian dari perspektif penyedia jasa keuangan, ini yang sering terjadi pencurian informasi pelanggan, alat pembayaran dipalsukan, pelanggan tidak melakukan pembayaran ya. Ini biasanya kartu kredit ya. Suka belanja tapi tidak mau bayar kartu kredit. Nah, ini juga sering terjadi. Kan kalau kredit kan sistemnya belanja dulu, bayarnya belakangan. Nah, ini kadang risiko-risiko yang sering ditemui. Nah, ini sekilas tentang e-payment. Bentar. Nah, dari sini ada pertanyaan dulu teman-teman ya, yang perlu digarisbawahi bahwa ya, jadi ada ini ya, sistem pembayaran micropayment, e-wallet, e-cost, credit card, smart card, electronic bill, placement, dan e-payment. E-wallet tuh sama kayak dompet. Kalian punya dompet OVO, kemudian apalagi ya sekarang kan banyak Dana, GoPay, GoPay. Dana, Tapi Budarnya nggak pernah pakai GoPay loh. Pakai OVO. Apa hampir sama ya caranya ya dengan OVO ya? Atau Sama, ini, Bu. eh iya, nih saya dibantu Pak Yunus ngajarnya. Terus ada Dana juga ya, Shopee Pay, Dana. Kalau saya dengar Dana gini, Dek. Jadi Dana itu kalau kalian punya saldo di Dana, mau transfer kemanapun itu gratis ya. Beda kalau kita pakai mobile banking. Gitu. Tapi saya juga belum mencoba. Karena apa? Terlalu banyak e-wallet nanti bingung gitu ya. Jadi saya cuma punya OVO, mobile banking pun cuma punya dua, Niaga dan BCA. Nah, antara BCA sama Niaga juga beda kebijakan. Kalau di BCA itu transfer itu ada biaya biaya yang apa ya, biaya fast atau biaya yang biasa. Jadi kalau yang fast itu 6,5 atau 7,5 saya lupa. Tapi kalau yang biaya biasa itu 2.500. Nah kalau di Niaga beda lagi. Di Niaga malah gratis mau transfer beda rekening. Beda bank maksud saya. Ya, dari BCA mau ke Niaga, mau ke Mandiri itu gratis. Ya. Ya ini, jadi e-wallet itu sejenis OVO, GoPay, ya, Dana. Tapi kita pada saat menyimpan uang di OVO, di GoPay maupun di Dana, kita nggak dapat bunga kan ya?
kita cuma punya uang di dompet, tapi dompet elektronik ya. Beda kalau kita di BCA ya. Kalau di BCA Mobile kita ada duit di sana, tetapi dengan berjalannya waktu kita masih mendapat kompensasi bunga. Ya, itu bedanya e-wallet dengan dana kita di perbankan gitu. Kemudian e-cash juga. E-cash kalau kita pakai keris ya atau QRIS istilah kalian membayar dengan barcode gitu ya, langsung nit gitu kalau ada fasilitas. Nah, kalau kredit card sama smart card beda lagi teman-teman. Kalian nggak perlu menyediakan uang, pembayaran ini dilakukan oleh yang menerbitkan kredit card. Jadi belanja dulu, bayarnya belakangan, nanti ada tagihan. Itu kredit card dan smart card. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Saya materi saya besok UTS, STP itu pasti, pertemuan awal kita pasti, PPT saya itu semua dibaca ya. Saya akan mengeluarkan 5 soal, tapi Anda boleh menjawab 4 ya. 5 soal boleh milih 4. Boleh 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 5 terserah. Pokoknya 5 soal tapi kerjakan 4. Satu soal poinnya 25 gitu. Ya. Oke. Nah, teman-teman, setelah e-payment selesai, saya akan melakukan project yang akan kita lakukan setelah UTS. Jadi project ini akan kita selalu koordinasikan atau kita diskusikan pada setiap sesi. Projectnya harus dijalankan dengan menggunakan website. Jadi ini tugas personal, websitenya boleh dengan WordPress atau dengan blog. Tutorial membuat website akan saya berikan dengan video yang sudah saya siapkan, nanti Anda bisa akses. Perhatikan baik-baik, ini saya rekam, jadi Anda nanti bisa mengulang. Tugas personal ini adalah bagian project yang akan kita jalankan selama 7 kali pertemuan setelah UTS. Yang pertama, silahkan siapkan project bisnis yang Anda lakukan sesuai dengan passion. Ya, sesuai dengan passion itu sesuai dengan bakat yang Anda miliki atau talenta yang Anda miliki. Kalau bisa, bukan sebagai retailer. Retailer tuh misalnya, oh ini ada masker, saya menjualkan. Tidak. Ya, tetapi Anda bisa menghasilkan satu produk sendiri yang merupakan talenta Anda. Misalnya, Bu, saya jual masker, tapi maskernya buatan saya sendiri loh. Oh ya, iya. Apa bahan bakunya? Bahan bakunya tuh dari beras kencur, misalnya gitu. Kencur, pakai kunir, kunyit, misalnya gitu. Nah, itu saya buat masker alami, Bu. Terus belinya gimana? Itu saya masukkan kulkas setiap kali beli bisa fresh pakainya. Boleh kalau yang itu. Ya. Jadi benar-benar produk yang memang hasil karya Anda. Itu. Terus misalnya si Kiki itu, Bu, saya jual kerudung. Enggak boleh kalau kerudung. Tapi ini kerudung hasil karya saya, Bu. Gimana ceritanya? Saya beli kerudung polosan. Terus habis itu saya sulam sendiri. Bahkan sulaman itu bisa custom. Artinya misalnya si Kiki Wulan pesen kerudung ke Kiki Faridatul. Ki, aku pesen kerudung, tapi saya request bunga mawar sama dikasih nama saya. Oh bisa gitu. Boleh kalau itu. Ya. Kemudian si gimnastiar mungkin beda lagi ya. Gimnastiar tuh mungkin, Bu, saya nih punya ternak puyuh benar-benar punya saya loh.
Dari dulu tuh punya ayah, kemudian dilanjutkan ke saya. Dan ini yang saya jalankan. Boleh, gitu. Nah, terus ada yang lagi misalnya Maharani pinter bikin sambel, macam-macam sambel. Ya, jadi ada sambel matah, ada sambel bajak, ada sambel terasin. Terus kamu buat gimana? Saya packaging itu kecil-kecil itu Bu 10.000 misalnya gitu. Nah, ya, paham ya? Siapkan dengan baik. Kemudian produk-produk itu harus kalian jual dengan menggunakan website. Website yang Anda buat. Website itu boleh menggunakan nama brandnya produk itu. Misalnya sambal eco Maharani atau kerudung cantik Kiki Wulan misalnya gitu ya. Sesuai apa terserah Anda. Misalnya kalau gimnasiar misalnya telur puyuh original gimnas misalnya gitu. Terserah ya. Kalau Indra mungkin bisnisnya apa ya? Kalau cowok misalnya Bu, itu apa? kan Indra apa? saya dulu pernah. Yang keras Indra, Bu Tere nggak dengar Indra. Iku Bu, dulu kan saya pernah jualan baju Bu, tapi pakai desain sendiri Bu. Baju tapi apa? Desainnya saya sendiri Oh yang buat. oke ya. Sekarang masih ada, masih jalan. Enggak Bu, soalnya kuliah di Malang ini enggak jalan Bu. Oh ya udah kalau mau dilanjutkan silahkan karena ada Bu, tugas dari Bu Tere ini boleh dilanjutkan. Bu. Boleh. Ya udah, Terus makasih Bu. ya di kegiatan ini Dek, di kegiatan ini outputnya harus ada transaksi. Nah, ya. Jadi 7 kali pertemuan ini murni teman-teman berproses melakukan kegiatan bisnis yang bagian dari passionnya teman-teman. Yang harus dipublikasi lewat website, kemudian dilingkan dengan akun sosial media yang Anda punya. Nah, nanti Bu Tere akan berikan salah satu contoh dari senior Anda, websitenya semoga saya masih simpan ya. Website dia membuat bisnis, simple bisnis. Ya, kita kan namanya digital bisnis. Percuma saya teori-teori tok kalau kalian nggak mencoba. Ya, saya tidak mengharapkan hasil yang optimal, tapi hasil karya orang lain. Saya lebih menghargai proses bagaimana Anda melakukan kegiatan ini. Ya, jadi apresiasi yang saya berikan adalah effort Anda dan proses Anda melakukan ini. Gitu. Tuh ya. Kemudian kita akan berproses. Mungkin dari awal Anda sudah temukan dulu ide bisnisnya apa, semoga berbeda karena kan tiap mahasiswa kan Tuhan berikan talenta yang berbeda. Misalnya Natasha mungkin Bu saya bisa bikin puding tapi pudingnya beda dengan yang lain misalnya gitu. Ya wes apa? Silahkan ya. Terus Egi udah kepikiran belum saya mau buat apa ya misalnya gitu. Nah, sebetulnya agak terlambat ya menggali passion yang Anda punya, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali gitu ya. Jadi teman-teman kenapa saya paksa untuk membuat website ya dengan website gratis WordPress dan blog ini nanti berguna banget loh ya. Kamu keluar dari sini semua perusahaan butuh ini ya. Kalaupun mereka menggunakan tenaga eksternal tapi setidaknya kalian sudah pernah mencoba oh di dalam menu itu yang saya buat apa saja gitu ya. Teman-teman silahkan menyiapkan dahulu. Jadi semoga
setelah UTS 7 kali pertemuan Bu Tere tidak lubang, kita bisa maksimalkan ya untuk ini. Ide-ide bisnis itu silahkan Anda sudah sampaikan di ketua kelasnya ya. Misalnya Image mau buat apa? Egi mau buat apa? Indra mau buat apa? Deadline-nya Jumat ya teman-teman. Deadline-nya Jumat. Ide bisnisnya deadline-nya Jumat. Kalau namanya masih confused, boleh namanya dikurung dulu. Ya, gitu. Ya, jadi ide bisnis deadline-nya Jumat. Kita akan berproses, jangan lupa nanti kalau Bu Tere belum update di Google Classroom, ingatkan. Oh iya, terima kasih ya. Setiap kali saya mengirim tugas ke teman-teman, Anda mengirimkannya on time ya. Beberapa ada yang terlambat, tapi terima kasih. Saya pikir kalian cuek, ternyata benar-benar memperhatikan tugas-tugas yang saya berikan. Ya, oke. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan dulu. Saya, Saya Bu. Sopo sik ki? Saya dulu, Bu. Serviana. Oh, sopo? Ya wis. Adin. Apa Adin? Jasa Siapa? boleh nggak, Bu? Apa? Jasa, Jasa opo, Din? fotografi, Oh, yes, oke. wedding, gitu-gitu, Bu, graduation. Boleh. Ya, tapi kamu Tapi, sendiri yang mengerjakan. ya, tapi itu harus berujung transaksi apa enggak sih, Bu? Yo iya. Ya kan Iyalah. nggak bisa di luar kendali gitu loh, Bu, maksudnya. Nggak bisa diprediksi. Dek, lihat ya. Ini bulan apa? Mei. Kita masih akan ada ketemu 7 kali pertemuan. Masa dalam 7 berjalan kamu nggak bisa bertransaksi? Bisa, apalagi sekarang lagi musim manten. Anniversary tidak harus manten. Mungkin bisa sweet 17. Mungkin bisa pertunangan. Mungkin acara wisuda temenmu. Apa gitu kan? Ayo, kreatif. Ya, Oke, Bu, dicoba. kalau bakso, Bu, bisa nggak, Bu? Gonta-gantian. Ya Apa? kan harus ada plan B, Bu. Ya wes. Oke, kalian boleh plan A dan plan B ya. Tetapi itu memang benar-benar dari passionmu loh. Bukan Iya, Bu. miliknya orang lain terus diakukan. Saya nggak mau. Ya. Oke, terus siapa lagi? Oke ya, Adin. Apa Nita? Sama tanya Bu, terkait tugas ini, kan bisnis yang kita lihat kan bukan hanya bisnis terkait produk ya Bu, bisa jasa juga. Nah, di tugas kali ini benar-benar kita harus menciptakan bisnis itu berupa produk ataukah boleh jasa Ibu? Itu tadi Kasih. saya sudah jawab jasa. Kalau jasa apa kamu harus sebutkan yang jelas? Jasa apa? Mua misalnya, boleh. Iya Bu. Pak, saya nyusul ya, Pak. Apa? Jasa call. Jasanya apa? Belum tahu Ibu, masih memikirkan dulu mungkin belum tahu Ya, passionnya kayak mana Bu kalau jasa. saya berhak menolak ya kalau jasa itu mungkin tidak sesuai ya, teman-teman. Jadi Bu Tere berikan kebebasan produk barang dan jasa, tetapi nanti saya berhak menolak apabila jasa itu mungkin menurut saya tidak sesuai gitu ya, teman-teman ya. Makanya Jumat deadline-nya supaya saya bisa memvalidasi. Oke. Oke, berikutnya siapa lagi? Saya Bu mau tanya Bu, Apa Bib? kalau bisnisnya masih berjalan boleh apa harus bikin baru gitu loh? Ya apa passionmu? Kan saya ada jualan kaos anime, Apa? jualan kaos temanya anime, dan itu masih jalan gitu loh, masih Itu jualan hasil juga. karyamu bukan? Ya saya sendirian produksi. Kalau bisa dibuktikan nggak apa-apa.
Cuman itu apa namanya? Kan saya yang produksi tapi teman saya yang desain gitu loh. Nah, kalau sudah ada unsur teman ini kadang pengalaman tuh bisnisnya orang lain diakukan gitu. Berarti harus dibuktikan gitu. Yes, kalau itu hasil karyamu. Ya, Ya, makasih Bu. ya, yes. Oke, yang lain jelas ya teman-teman ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Tere akan tutup karena Bu Tere akan ada meeting. Bu, satu lagi Bu, Ya, terakhir Bu. pertanyaan terkait tugas kemarin Bu. Kemarin kan kita buat PPT dan juga artikel ya Bu. Terus ya, kemarin kita tidak buat konten yang diupload di sosial media, tapi yang yes. kita upload berupa dokumen PDF, Hmm, artikel dan juga apa namanya PPT dari itu Bu. Materi itu nggak apa-apakah Bu atau harus presentasi lagi terus diupload di sosial media dan dikirim linknya ke Ibu? sesuai dengan yang sampaikan Bu Tere di grup, Bu Tere minta kalian bikin artikel dan PPT just enough ya. Jadi nggak perlu mengerjakan sosmed. Baik Ibu, terima kasih. Sudah? Sebelum saya tutup, saya mau take pitch dulu hari ini yang datang 21. Udah? Maharani nggak ada, Nirva nggak ada, Natasha, Natalia, Nirvan nggak ada, Nirma nggak ada. Oke, Natalia baik. ada Bu. Oke, satu, dua, satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman. Sama Bu. Ini ada Bu. Terima kasih Bu, sehat selalu, Tuhan berkati. Bu,